Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Latif, NIM 191200016. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi pembelajaran ilmu nahwu. Materi pertama yaitu huruf atmila. Huruf atmila ada 5, yaitu huruf nasak, nasab, jazam, jar, dan atof. Huruf nasak artinya menghapus atau peristiwa penghapusan. Contohnya, kana. Sebelum kemasukan kana, Muhammadun karimun. Contoh di atas adalah susunan mubtada dan khobar. Mubtada Muhammadun, khobar karimun. Setelah kemasukan kana Muhammadun kariman. Maka ada perubahan istilah mubtada Muhammadun berubah menjadi isim kana dan khobar menjadi khobar kana. Kita kembali pada tugas kana wa akhtuha, bahwa kana dan saudaranya bertugas untuk merofakkan isim kana yaitu Muhammadun. Tanda rofaknya adalah dhammah dan menasabkan kabar kana yaitu kariman. Tanda nasabnya adalah fathah. Selanjutnya huruf nasab. Huruf yang mengubah fi'il mudhari menjadi dibaca nasab atau mansub. Huruf nasab akan menasabkan fi'il mudhari yang berada di belakangnya atau yang mengikutinya. Contohnya yaitu huruf nasab an. Nahnu nuridu an narji, artinya kami ingin pulang. Dari kalimat tersebut dapat dilihat bahwa an terletak di antara dua fi'il yaitu ridu dan narji. Di samping itu dapat dilihat bahwa fi'il setelah amil nasab tersebut berakhiran dengan fathah. Selanjutnya huruf jazam merupakan amil yang berguna untuk menjazamkan fi'il mudhari. Contoh huruf jazam yang menjazamkan satu fi'il yaitu lam, artinya tidak. Contohnya lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Contoh huruf jazam yang menjazamkan dua fi'il yaitu in, artinya jika. Contoh kalimatnya in tajtahid tanjah, artinya jika kamu sungguh-sungguh pasti kamu lulus. Selanjutnya huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda menjadi majrur. Salah satu contoh huruf jar yaitu min. Contoh penggunaannya yaitu isim an-nasu, artinya manusia. Karena didahului oleh huruf jar min, maka isim menjadi majrur an-nasi, jadinya minan nasi, artinya dari manusia. Selanjutnya ataf. Itu hampir sama seperti naat yang mengikuti man'ub. Ataf ini terletak di belakang ma'tuf alaih. Dengan kata lain, ataf adalah kata yang menghubungkan dua kata. Contoh ataf nasak yaitu waw dan. Contoh kalimatnya yaitu hadarat thalibu wal mudarrisu, artinya murid dan guru datang. Sekarang kita akan masuk ke materi kedua yaitu ma'ani al-huruf wa anwa'uha. Huruf ma'ani adalah huruf-huruf yang mengandung makna, dan hal itu bisa diketahui apabila huruf ini digunakan bersamaan dengan isim atau fi'il seperti huruf jar, istifham, atof, dan lain-lain. Pembagian huruf ma'ani itu ada dua, yaitu amil, yakni huruf yang memberi pengaruh terhadap keadaan akhir dari suatu lafaz. Kedua, atil, yakni huruf yang tidak memberi pengaruh terhadap keadaan akhir dari suatu lafaz. Berikut beberapa pembagian huruf-huruf yang beramal. Pertama, huruf-huruf yang beramal pada isim. Kedua, huruf jar. Ketiga, huruf nawasik. Keempat, huruf nida. Kelima, huruf istina. Dan terakhir, yaitu huruf yang mengandung makna kebersamaan atau musahabah. Materi ketiga yaitu al-jumlah al-ismiyah wa qaidu. Al-jumlatul ismiyah yaitu kalimat yang dimulai dengan isim atau kata benda, subjek sebagai mubtada, predikat sebagai khobar. Mubtada itu isim yang dirofakkan yang kosong dari amil-amil bangsa lafaz. Mubtada dapat berupa isim mu'rab atau isim mabni. Mubtada ada dua, yaitu mubtada dhohir, al-kitabu muhimun.
kitab itu penting. Yang kedua, mubtada domir, yaitu mubtada yang dibuat dari isim domir atau isim domir munfasil marfu. Huwa qaimun, dia laki-laki berdiri. Selanjutnya, khobar adalah segala yang menyempurnakan makna mubtada. Khobar ada dua, yaitu khobar mufrad, yaitu khobar yang terdiri dari bukan jumlah atau syibul jumlah. Contohnya, Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Yang kedua, khobar gairu mufrad, yaitu khobar yang terdiri dari jumlah dan syibul jumlah. Jumlah itu ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Syibul jumlah itu jar majrur, dorof, baik dorof makan atau dorof zaman. Nah, khobar ini biasa berasal dari isim nakirah. Contoh jumlah ismiyah, haza qalamun, artinya ini pulpen. Karena dimulai dengan isim, maka kalimat ini dinamakan jumlah ismiyah. Haza adalah isim isyarah untuk muzakkar dan jarak dekat, berkedudukan sebagai mubtada. Qalamun adalah isim yang marfu, berkedudukan sebagai khobar, adalah isim nakirah. Contoh jumlah ismiyah dengan syibul jumlah, Ahmadu fil masjidi, artinya Ahmad ada di masjid. Dalam kalimat ini, Ahmad adalah sebagai mubtada, fi'il masjidi adalah sebagai khobar. Fi'il masjidi dinamakan frasa, jar wa majrur, atau dinamakan pula syibul jumlah. Mubtada dan khobar biasanya sama jenisnya. Jika mubtada muzakkar, kabarnya juga harus muzakkar. Begitupun sebaliknya. Contoh, al-kitabu jadidun, kitab itu baru. Pada kalimat ini mubtadanya adalah kitab dan kitab adalah muzakkar. Kabarnya adalah jadidun. Jadid adalah muzakkar. Kabar mengikuti mubtada dalam hal jumlahnya mufrad, tsaniyah, dan jamak. Jenisnya muzakkar dan muannas. Hukum i'rabnya rafa, nasab, dan jar. Materi keempat yaitu alamatul i'rab. Isim adalah semua jenis kata benda atau segala sesuatu yang dikategorikan benda, baik benda mati maupun benda hidup, tanpa berkaitan dengan masalah waktu. Nah, pembagian dari segi jumlah, yang pertama mufrad, tunggal atau satu. Kedua, mutsanna, ganda atau dua. Yang ketiga, jamak, lebih dari dua atau banyak. Dan ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu muzakkar salim, muannas salim, dan jamak taksir. Isim maksur, yaitu setiap isim mu'rab yang akhirnya berupa alif lazimah atau menetap, yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Hukumnya dikira-kirakan karena unsur ta'azur, kesulitan dalam mengucapkan. Contoh, ja'al fata, telah datang seorang pemuda. Isim mankus, yaitu setiap isim mu'rab yang akhirnya berupa ya lazimah atau menetap, yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Hukumnya dikira-kirakan karena sangat berat menerima harokat dhamma dan kasroh. Contoh, ja'al qadi, seorang hakim telah datang. Isim la yansorif adalah isim yang tidak dapat bertemu dengan tanwin dan kasroh karena sifatnya serupa kalimat fi'il dalam memiliki dua ilat atau sebab. Yang satu kembali pada lafaz dan yang lain kembali pada makna. Macam-macam isim la yansorif. Yang pertama memiliki dua sebab, isim alat dan isim sifat. Yang kedua memiliki satu ilat yang mencukupi dari dua ilat, alif ta'nis dan sigot muntahal jumu. Selanjutnya mu'rab dan mabni. Mu'rab adalah tanda-tanda yang terdapat di akhir kata dan menentukan kedudukannya di dalam kalimat. Mabni adalah kata yang tetap dan tidak berubah akhirnya sama sekali. Selanjutnya sahihul akhir dan mu'tal akhir. Fi'il sahih adalah fi'il yang terbentuk dari huruf-huruf asli tanpa ada huruf tambahan, dan sahih tidak terdapat huruf ilat. Fi'il sahih terbagi tiga, yaitu salim, mahmus, dan mudha'af.
Fi'il mu'tal adalah kata kerja yang salah satu huruf aslinya berupa huruf illat. Fi'il mu'tal terbagi 4, yaitu mitsal, ajwaf, nakis, dan lafif. Selanjutnya, af'alul khamsah adalah 5 fi'il mudhari' yang disambungkan dengan domir tasniyah atau domir jamak muzakkar salim atau domir muannas mukatabah mengikuti wazan-wazan tertentu. Materi kelima yaitu al-jumlatu fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai atau diawali dengan fi'il atau predikat dan tersusun dari fi'il dan fa'il, subjek atau fi'il, kata kerja, dan naibul fa'il. Pembagian jumlah fi'liyah dilihat dari segi waktunya. Pertama, fi'il madi, lafaz yang menunjukkan kejadian atau perbuatan yang telah berlalu. Contoh, kataba, artinya telah menulis. 2. Fi'il mudhari, lafaz yang menunjukkan kejadian atau perbuatan yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Contoh, yaktubu, akan atau sedang menulis. 3. Fi'il amar adalah kata kerja dalam bentuk perintah. Contoh, uktub, tulislah. Selanjutnya, fa'il atau subjek adalah isim yang menunjukkan orang yang mengerjakan suatu pekerjaan dan kedudukannya dalam i'rab adalah marfu. Maf'ul bih adalah isim mansuf atau isim yang berharokat fathah yang datang bersama dengan fi'il atau kata kerja. Seperti contoh, dorobetu zaidan, artinya aku telah memukul Zaid. Dari contoh di atas, lafaz dorobetu sebagai fi'il, sedangkan lafaz zaidan sebagai maf'ul bih yang berharokat fathah. Karena kaidah maf'ul bih menurut ilmu nahwu adalah isim mansub atau isim yang berharokat fathah yang datang bersama dengan fi'il atau kata kerja. Tepatnya maf'ul bih adalah objek atau sasaran dari kata kerja fi'il yang berharokat fathah. Itulah tadi beberapa materi pembelajaran ilmu nahwu yang telah saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.